Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 hingga 37. Saya bacakan dari 25 hingga 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, saudara, dalam Alkitab sangat jelas bahwa perintah untuk mengasihi sesama adalah perintah kedua yang terbesar setelah perintah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan saudara, hal ini sangat jelas di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan sehingga orang-orang Yahudi pun tahu akan adanya perintah ini, perintah yang utama. Apalagi seorang ahli Taurat, tentu saja dia tahu benar bahwa ada perintah di dalam firman Tuhan yang berbunyi demikian. Nah, saudara, sekalipun demikian, ya, mengetahui adanya perintah itu tidak berarti kemudian dia sudah melakukannya, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, banyak orang yang mencari berbagai alasan untuk bisa tidak melakukan atau mengabaikan perintah itu. Seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat, mereka membuat definisi yang berbeda, ya, definisi yang tertentu tentang siapakah yang dimaksud dengan sesama mereka. Bagi mereka, sesamaku adalah mereka yang sepihak denganku, segolongan denganku, yang aku sukai, yang sesuai dengan kepentinganku, yang bahkan mungkin bermanfaat bagiku. Itulah sesamaku. Nah, saudara, jelas ini adalah sikap yang salah. Tapi saudara, kita melihat bahwa orang ahli Taurat tidak sendiri dalam hal ini, ya. Kita pun harus akui bahwa kita seringkali juga melakukan hal yang sama. Kita mempunyai satu alasan atau bahkan berbagai alasan untuk membatasi siapakah sesama kita. Misalnya kita bisa berkata kepada orang yang seharusnya kita kasihi dan kita perhatikan, kita berkata, orang itu begitu sulit untuk menjadi teman, ya, atau begitu sulit untuk berteman dengan kita. Atau bahkan orang itu berasal dari golongan yang berbeda dengan kita, yang bahkan kelompoknya itu seringkali menindas kita atau mengolok-olok kita, dan seterusnya, sehingga kita menganggap mereka bukan sesama kita. Nah, saudara, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini, siapakah sesamaku? Dengan memberikan satu contoh yang ekstrim, di mana ketika ada seorang Yahudi yang dalam perjalanan turun dari Yeriko dan kemudian dirampok, maka datanglah seorang Samaria yang menolong dia. Satu contoh yang ekstrim, karena pada saat itu diceritakan bahwa sebelum orang Samaria itu datang, ada seorang imam, ada seorang ahli Taurat yang lewat, sesama orang Yahudi, tetapi tidak menolong sesama mereka, yaitu sesama orang Yahudi. Sebaliknya orang Samaria yang berbeda latar belakang, yang tidak diharapkan untuk menolong, justru dialah yang menolong orang Yahudi yang dirampok itu. Saudara, contoh ini Tuhan Yesus berikan untuk menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku itu? Nah, saudara, hal ini mengajarkan kepada kita beberapa hal, ya. Yang pertama, kita jangan memandang perbedaan-perbedaan lahiriah itu untuk membatasi kita tentang siapakah sesama kita. Mengapa, saudara? Karena kita tahu bahwa setiap manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, mereka semua adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga tentu saja kita harus menerima mereka sebagai sesama kita. Memang saudara, ada perbedaan lahiriah, tapi kasih Tuhan membuat kita bisa melampaui batas-batas perbedaan lahiriah itu. Yang kedua, saudara, kita perlu menyatakan kasih itu seturut atau sesuai dengan kebutuhan orang yang perlu dikasihi, ya. Sebagai contoh, orang Samaria ini, dia menyatakan kasihnya dengan memberikan bantuan yang sangat jelas dan praktis kepada orang yang dirampok itu. Dia membawa dia ke tempat penginapan, dia membiayai dan memberikan obat atau biaya untuk berobat. Nah, semua ini menunjukkan bahwa dia memberikan sesuai yang dibutuhkan. Demikian juga saudara, ketika kita mengasihi, kita perlu melakukan tindakan nyata yang sesuai dengan kebutuhan dari orang yang kita kasihi. Entahkah itu bantuan materi, entahkah itu perhatian, dukungan, moral, dan doa sesuai dengan kebutuhan dari orang yang kita kasihi. Yang ketiga, saudara,
kita sadar bahwa sebagai manusia kita sungguh terbatas. Seringkali kita merasa lemah atau bahkan enggan untuk melakukan perintah ini. Karena itu kita harus bersandar pada kuasa Tuhan, Roh Kudus, untuk menolong dan memimpin kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sehingga kita boleh menjadi terang, menjadi garam di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, maupun juga dalam gereja. Kita sungguh boleh menyatakan kasih itu kepada sesama kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga terang Tuhan bersinar melalui kehidupan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.